この顔。Hai guys, selamat datang di Dance Movie. Di video kali ini saya akan membahas film yang masih hangat-hangatnya jadi perbincangan, yaitu Mortal Kombat 2021. Dibintangi oleh beberapa aktor papan atas seperti Jessica McNamee, Lewis Tan, Michelle Brock, Max Huang, Ludi Lin, dan aktor kebanggaan kita yaitu Joe Taslim, dan masih banyak aktor-aktor papan atas yang lainnya. Film ini menceritakan seorang petarung jalan yang bernama Cole Young yang harus berjuang untuk menyelamatkan keluarganya dari makhluk-makhluk dimensi lain yang terus memburunya. Dan seperti apakah perjuangan Cole untuk menyelamatkan keluarganya? Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bersama keluarganya yang hidup sangat bahagia. Dan pria tersebut adalah Hanzo Hasashi, seorang ninja terbaik Shirai Ryu. Lalu ada istrinya yang bernama Harumi dan anak kecilnya yang bernama Juber. Di pagi itu mereka melakukan aktivitas seperti orang biasa pada zamannya, tapi tiba-tiba Harumi langsung bergegas kembali masuk ke rumahnya karena mendengar anak bungsunya menangis. Setibanya di dalam, ia langsung melihat anaknya baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba dari luar terdengar suara pertarungan dan ada orang-orang yang mencari Hanzo Hasashi. Lalu tak lama masuklah seorang assassin yang bernama Bihan yang diperankan oleh Joe Taslim dan langsung membunuh keluarga tersebut. Mendengar teriakan istrinya, Hanzo pun langsung bergegas pergi dan betapa kagetnya ia menemukan pasukannya sudah dilumpuhkan dan istrinya sudah tewas membeku seperti es batu. Lalu Hanzo pun langsung mencari dalang dari semua itu dan berteriak, dan tak jauh ternyata Bihan sudah ada di depannya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Meskipun sudah mencoba melawan dan bertahan dengan melakukan jurus begini dan jurus begitu, tetapi akhirnya Hanzo pun tewas di tangan Bihan. Kemudian tak lama datanglah seseorang yang entah dari mana dan ia pun langsung menyelamatkan anak bayi Hanzo untuk menjaga keturunannya. Dan film Mortal Kombat pun dimulai. Lanjut diceritakan, di zaman sekarang terlihat seorang pria yang bernama Cole Young yang usai kalah bertarung dan ia sedang berbincang bersama putrinya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria bertubuh kekar dan langsung bertanya kepadanya, dan ia adalah Jax. Kemudian Jax pun bercerita bahwa ia mengagumi tanda naga yang ada pada Cole, dan Jax pun bertanya dari mana ia mendapatkan tanda naga tersebut. Lalu sang putri Cole menjawab bahwa tanda itu sudah ada sejak ayahnya lahir, dan Jax pun sangat terkagum-kagum dengan hal itu. Lalu scene berlanjut kepada Cole dan keluarganya yang tengah santai di rumah makan, tapi tanpa sepengetahuan mereka, Jax pun mengikutinya dan sedang mengawasi mereka. Lalu tiba-tiba ketika mereka sedang memesan makanan, terjadi sesuatu yang dimana tempat tersebut tiba-tiba membeku dan muncullah seorang assassin dari dunia lain. Dan ia adalah Bihan yang sudah berganti nama menjadi Sub-Zero. Sontak mereka pun langsung kaget dengan adanya es batu yang berjatuhan dan menyerang mereka. Kemudian Jax pun langsung datang dan menyelamatkan mereka. Dan di dalam mobil Jax pun menjelaskan bahwa tanda naga yang ada pada Cole
bukan tanda lahir, tapi itu tanda bahwa ia orang yang terpilih untuk bertarung di dimensi lain, dan Jack pun memperlihatkan tanda naga yang ada padanya. Dan selama tanda naga itu masih ada, para makhluk dimensi itu akan terus memburunya, dan otomatis keselamatan keluarga Cole terancam. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan mereka pun kembali dihadang oleh makhluk yang tadi, yaitu Sub-Zero. Dan Jack pun langsung meminta Cole untuk pergi menyelamatkan keluarganya dan langsung menemui temannya Sonya Blade, sementara Jack akan melawan Sub-Zero sendirian. Dan dengan terpaksa Jack pun harus melawan Sub-Zero sendirian. Meskipun Jack bertubuh kekar dan besar dan sangat hitam, ia tidak berdaya menghadapi Sub-Zero yang mempunyai kekuatan super. Dan dengan sangat mudah Sub-Zero mematahkan kedua tangannya dan Jack pun kalah. Sementara kita lihat di dunia lain, para pembunuh jahat yang dipimpin oleh penyihir yang bernama Sung Sang telah bersiap untuk memburu semua pejuang bumi terpilih yang memiliki tanda naga. Dan setelah mengamankan keluarganya, Cole pun langsung pergi dan mencari seseorang yang bernama Sonya Blade. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Sonya Blade. Lalu di sini pun Sonya Blade langsung menjelaskan semua penelitiannya tentang orang-orang terpilih yang mempunyai tanda naga. Dan mereka harus bertarung di sebuah turnamen yang bernama Mortal Kombat. Meskipun awalnya Cole tidak percaya dengan yang Sonya katakan, tetapi ia terus mencoba mendengarkannya hingga ia melihat sebuah gambar yang selalu menghantuinya, dan ia pun akhirnya percaya. Dan di tempat itu pun ada juga seorang tawanan yang mempunyai tanda naga, dan dia adalah Kano, seorang tentara bayaran yang telah membunuh seorang pejuang bumi yang mempunyai tanda naga, dan tanda itu langsung pindah ke dirinya. Lalu di saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terlihat menyerang mereka, dan ternyata sosok itu adalah sebuah monster kadal berapi. Dan mereka bertiga pun melawan monster itu, hingga akhirnya Kano sang tawanan pun berhasil membunuh kadal itu dan mencabik-cabik jantungnya. Akibat kejadian tersebut, seluruh penelitian yang dikumpulkan Sonya pun harus terbakar dan tak tersisa. Dan untuk melanjutkan misinya, mereka pun harus mencari Kui Raiden yang dimana tempat itu tempat berkumpulnya para pejuang bumi berlatih. Dan singkat cerita, mereka pun langsung pergi mencari Kui Raiden itu dengan petunjuk yang dimiliki Kano. Setelah berjalan-jalan dengan sangat jauh, dengan mendaki gunung, melewati lembah, menyusuri sungai sampai ke samudera. Hingga akhirnya ada seorang yang mereka temui, dan ia adalah Liu Kang. Lalu Liu Kang pun langsung mengajaknya ke Kui Raiden. Setelah sampai di sana, Liu Kang pun langsung menjelaskan apa saja yang harus mereka lakukan, dan mereka harus berlatih dengan sungguh-sungguh agar bisa menemukan kekuatan dalam dirinya. Dan di tempat itu mereka pun menemukan Jack yang sudah terbaring dan telah kehilangan kedua tangannya. Dan ternyata ia sedang diobati oleh para dokter dan bidan yang ada di sana untuk mengembalikan tangannya. Semoga lekas sembuh ya. Lalu Liu Kang pun langsung mempertemukan mereka dengan Lord Raiden, dewa yang berpihak kepada pejuang bumi. Dan Lord Raiden ini adalah orang yang terlihat di scene awal yang ia menyelamatkan bayi dari Hanzo Hasashi agar ia bisa memenuhi ramalan ke-10 bahwa keturunan Hanzo Hasashi lah yang akan mengalahkan para dedemit itu. Lanjut, singkat cerita, ketika Liu Kang dan Kung Lao sedang bersantai,
datanglah si Sungsang, Sub-Zero dan pasukannya ke kuil Raiden, dan mereka langsung mengancam akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba datanglah Raiden dan langsung menghalau mereka dan memasang perisai di tempat itu agar tidak bisa ditembus oleh para dedemit Sungsang dan pasukannya. Lalu setelah itu mereka pun langsung berlatih untuk menemukan kekuatan super dalam diri mereka yang disebut Arcana. Tetapi meskipun sudah keras berlatih, Cole pun belum bisa menemukan Arcana dalam dirinya. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di sebuah meja makan dan terlihat di mana Jack yang sudah pulih dan dipasangkan tangan yang terbuat dari besi berkarat. Dan di saat suasana sedang tenang, di sini terjadi konflik dikarenakan Kano yang terlalu banyak mengoceh menghina Jack. Sehingga Kung Lao pun mengejek Kano dan Kano pun marah. Dan apa yang terjadi? Di saat Kano marah, secara tidak sengaja ia menemukan Arcananya dengan mengeluarkan laser dari matanya. Wow, amazing. Lanjut esok harinya, Cole pun kembali berlatih agar bisa menemukan Arcana dalam dirinya. Tapi ternyata semua itu sia-sia karena ia banyak pikiran, dikarenakan ia tidak bisa menemui istrinya dan belum bayar kontrakan bulan ini. Karena melihat Cole sangat lemah, Raden pun menyuruhnya untuk pergi kembali ke keluarganya. Pindah di sisi lain, terlihat Sungsang mempersiapkan prajuritnya lagi, yaitu Kabal dan Reiko untuk menyerang kuil Raiden. Tetapi mereka tidak bisa menembus perisai yang ada di sana. Tapi di sini, Kabal mempunyai ide untuk memperalat Kano, teman lamanya, karena Kano adalah orang yang sangat licik dan rela melakukan apa saja demi uang. Dan akhirnya Kabal pun menemui Kano dan menyuruhnya untuk menghancurkan sebuah patung naga agar perisai yang ada di kuil Raiden lenyap. Dan Kano pun langsung menghancurkan patung tersebut. Hingga akhirnya Sungsang dan pasukannya bisa menembus ke dalam kuil Raiden, dan pertarungan di antara mereka pun dimulai. Sementara di tempat lain, Cole pun sedang berjuang melawan makhluk raksasa bertangan 4. Meskipun makhluk itu sangat kuat, tetapi berkat kekuatan cinta dan cicilan aku-laku yang belum lunas, ia pun berhasil mengalahkan makhluk bertangan 4 tersebut. Dan berkat pertarungan itu, ia pun berhasil menemukan Arcananya, yang dimana ia terlihat memakai jaket kulit buaya yang sangat hebat, dan ia pun kembali ke kuil Raiden. Tidak hanya Cole, terlihat Jack pun berhasil menemukan Arcananya, yang dimana ia terlihat memakai tangan besi yang sangat amazing seperti Iron Man, dan ia pun berhasil menyelamatkan Sonya yang tertindih oleh batu berbisa. Tetapi dalam pertarungan tersebut mereka harus kehilangan Kung Lao yang jiwanya disedot oleh Sungsang, dan Kung Lao pun tewas dengan sangat mengenaskan yang membuat Liu Kang pun begitu terluka. Kemudian setelah bisa pergi dari tempat itu, mereka pun melakukan rencana untuk kembali melawan pasukan Sungsang dan memenangkan turnamen gajah duduk. Dan di sini Cole yang melakukan rencana untuk melawan mereka secara terpisah dan meminta bantuan Raiden dengan kemampuan yang bisa mengirim seseorang kemana saja dan memberikan turnamen Mortal Kombat yang tidak mereka inginkan. Di chapter pertama ada Jack si tangan besi yang akan melawan Reiko, badut monster pembawa martir, yang dimana Jack yang mempunyai kekuatan sekarang akan balas dendam atas perbuatannya tempo hari. Di chapter kedua, Princess Sonya Blade harus melawan teman lamanya Kano yang berkhianat terhadap mereka serta mengambil tanda naga yang ada pada Kano agar Sonya bisa mendapatkan Arcana seperti yang lain.
Sementara Cole dan Liu Kang akan melawan Kabal dan si putri bergigi runcing Mileena. Lalu mereka akan menunda Sub-Zero di daftar terakhir dan akan mereka lawan bersama. Dirasa semua sudah siap, mereka langsung ambil adegan skin masing-masing. Terlihat Cole dan Liu Kang sudah bertarung melawan Kabal dan Mileena dengan jurus-jurus yang familiar seperti game-game PS2. Sementara Jack melawan Reiko, si pembawa martil, dan membuat ia tak berdaya. Dan dengan mudahnya, Jack pun menghancurkan kepalanya dengan jurus tepak 2. Lalu si Nona Blade bertarung dengan teknik ngumpet-ngumpet ke sana ke sini menghajar si Kano. Sampai dia kewalahan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah bertarung kurang lebih 5 menit 4 detik, akhirnya Nona Sonya Blade pun berhasil mengalahkan si Kano dengan menusukkan boneka kurcaci ke dalam matanya. Dan si Kano pun tewas seketika. Dan otomatis tanda naga dan kekuatannya pun pindah ke si Sonya. Di tempat lain, pertarungan yang sangat sengit masih berlangsung antara Cole and Liu Kang melawan Kabal and Mileena. Karena sudah bosan dengan adegan dan jurus-jurus itu saja, akhirnya Liu Kang pun mengeluarkan jurus andalnya yaitu naga api. Dan akhirnya Kabal pun tewas hancur terbakar dan Liu Kang pun berkata, "Fatal Strike." Sementara di sisi lain, di saat Cole kesulitan untuk mengalahkan Mileena, tiba-tiba datanglah Sonya entah dari mana dan langsung menembakkan tangan lasernya ke si Mileena, yang seketika membuat lubang di tengah-tengah lubang yang lain, dan si Mileena pun tewas seketika. Dan ketika rasa capek Cole belum hilang, datanglah Sub-Zero membawa gelang putri Cole dan memancing supaya Cole mengikutinya. Dan Sub-Zero pun membawa Cole ke tempat yang entah itu di mana, dan di sana sudah terlihat istri dan putri Cole yang sudah membeku. Lalu di sana pun Cole langsung dihajar habis-habisan oleh Sub-Zero dengan jurus sekedemikian rupa dan senjata es batu pamukasnya. Dan ketika Cole sudah hampir sekarat dan tak bisa melawan, tiba-tiba dari belakang muncul seseorang, dan dia adalah Hanzo Hasashi yang sudah berganti nama menjadi Scorpion. Get over here! Lalu mereka berdua pun melawan Sub-Zero dan membalaskan dendam untuk keturunan Hanzo Hasashi. Dan di sini pun Sub-Zero kewalahan meladeni jurus-jurus yang mereka keluarkan sampai Sub-Zero pun kegerahan dan membuka topengnya. Dan terlihatlah wajah tampan aktor kebanggaan kita yaitu Joe Taslim. Lalu kemudian Hanzo pun mengakhiri pertarungannya dengan membakar Sub-Zero dengan api yang keluar dari mulutnya. Dan pertarungan pun berakhir. Di skin terakhir terlihat mereka berkumpul dan Raiden pun berkata bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk pertarungan selanjutnya. Berarti ada film keduanya, dan film pun tamat. Oke, menurut saya pribadi film ini sangat seru dan layak untuk kalian tonton secara utuh. Dan bagi kalian yang suka konten ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan saya Dani Fernandes undur diri, sampai jumpa.